الحمد لله الرحيم الرحمن الكريم المنان الذي خلق الإنسان ثم علمه البيان وهو الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على النبي الكريم المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه إلى يوم المعاد فيا عباد الله إخوة الإيمان أوصيكم وإياي ونفسي المذنب بتقوى الله فقد فاز من اتقى ولقد خاب وخسر من عصى وطغى ولقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وفي آية أخرى قال سبحانه ولينصرن الله من ينصره وإن الله لقوي عزيز. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa bersyukur dengan syukur yang sesungguhnya, meyakini segala nikmat yang kita rasakan hanya berasal dari Allah, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kegigihan kita dan sebab-sebab lainnya, akan tetapi murni karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kemudian kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat-nikmat tersebut. Dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita memanfaatkan, menghabiskan semua nikmat yang Allah berikan di dalam hal-hal yang diperintahkan olehnya, dicontohkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada beliau, para keluarga, para sahabat, dan kita yang sering berselawat berharap agar kita bisa menjadi muttabi'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tema khutbah pada hari ini adalah Nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, tidak ada satu rongga, tidak ada satu macam kehidupan pun yang kemudian kita bisa melepaskan diri atau menghindari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar butuh pertolongan, dan pertolongan yang hakiki hanya pertolongan Allah. Kita berusaha perlu pertolongan, dan pertolongan yang terakhir pasti kemudian pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita perang seperti apa yang dialami saudara-saudara kita pada saat ini adalah di samping menunggu
bantuan uluran tangan dari saudaranya sesama muslim, maka tentunya pertolongan yang hakiki adalah harus dimintakan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada beberapa sebab yang kemudian melatar belakangi atau menjadi prolog atau menjadi sebab agar pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu turun kepada kita, turun kepada umat, yang harus kemudian kita senantiasa sadari. Karena tanpa itu maka sekencang apapun kita berusaha untuk membantu saudara-saudara kita, ketika kemudian pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak datang, maka enggak ada artinya pertolongan-pertolongan yang kemudian kita berikan kepada saudara-saudara kita. Sidang Jumat rahimakumullah, khotib rasa tidak bisa sampai tuntas sebab-sebab itu, tapi minimalnya pada hari ini khotib sampaikan beberapa saja yang menjadi penyebab utama datangnya pertolongan Allah. Yang menjadi sebab yang pertama dan utama yang bisa memancing datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah al-iman, yang kita sering sebut dengan at-tauhid, yang juga kita sering sebut dengan al-aqidah. Tentunya kemudian al-aqidah as-salimah, al-aqidah al-islamiyah. Sidang Jumat rahimakumullah, andaikan kemudian kita sering berpikir ketika kita minta tolong sama seseorang, maka kita ungkapkan atau tidak kita ungkapkan, maka pastinya orang tempat kita minta tolong pastinya orang yang kemudian kita percayai bisa memberikan kita pertolongan yang kita butuhkan itu. Nah, apalagi kemudian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita minta tolong setiap saat, setiap kita membaca surat Al-Fatihah, kita senantiasa membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Andaikan kemudian kita mengatakan, lidah kita mengatakan dan menyatakan bahwa diri kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hanya kepadanya juga kita minta tolong, sementara hati kita tidak percaya dengan kekuatan, dengan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan, maka apa artinya kemudian setidaknya 17 kali kali 4, 17 kali minimal itu kita membaca ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, oleh karenanya kemudian syarat utama untuk mendatangkan nasrullah itu adalah al-iman. Kalau kita lihat dialog Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril yang datang menyerupai manusia, itulah iman yang kemudian kita sebut dengan rukun iman. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairi wa syarrih. Yang pertama yang harus kita cek adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan juga kadar Allah Subhanahu wa taala. Harus senantiasa kita kemudian recharge, harus senantiasa kemudian updating dan upgrading iman kita, jika kita kemudian menghendaki nasrullah itu sendiri. Karena tanpa itu, maka seperti apa yang khotib katakan di depan, maka apa artinya kemudian kita minta tolong sementara kita tidak percaya kepada zat yang maha penolong itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ayat di dalam surat Muhammad ayat 7 itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu,
In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian membantu Allah, menolong Allah, maka pasti Allah akan menolong kalian. Jika kalian membantu Allah, maka pasti Allah membantu kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, bukan sekedar Allah bantu kita, tetapi kemudian yuthabbit aqdamakum, memberikan kita izzah, memberikan kita kekuatan dan kemuliaan, eksistensi sebagai seorang muslim kemudian tetap tercerahkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Al-iman. Kemudian iman ini, karena ini adalah urusannya dengan hati, kita harus lihat. Enggak cukup kita beriman saja di dalam hati, tetapi kemudian tidak ada implementasinya. Tidak ada aktualisasinya di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya kemudian syarat yang kedua untuk memancing nasrullah itu adalah al-amalus salih. Amal yang saleh. Sidang Jumat rahimakumullah, amal saleh menurut Imam Ibnu Taimiyah syarat sahnya itu cuma dua. Syarat sah sebuah amal menjadi amal soleh hanya dua saja. Yang pertama adalah ikhlasun niyati lillahi ta'ala. Bagaimana kemudian ketika kita beramal dengan hati yang ikhlas hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Atau kebalikannya, khali minar riya. Semua perbuatan, semua amal yang kita lakukan itu terhindar atau bersih dari segala macam bentuk riya, atau bahkan kemudian sum'ah. Karena kita sebagai manusia terkadang tidak terasa kalau kemudian kita berbuat karena kepengen dilihat, kita tidak merasakan karena kita berbuat karena kepengen didengar berita kita tentang kita yang berbuat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam syarat amal yang pertama ini hadis Umar bin Khattab Al-Faruq sudah sering kali kita dengar bahwa Rasulullah SAW menyatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Semua amal sangat tergantung dengan niatnya. Bahasa kita yang sekarang itu adalah motivasinya apa. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, karena semua orang yang berbuat akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang menjadi motivasinya, sesuai dengan apa yang menjadi niatnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kalau ada orang beramal karena kepengennya dunia yang ia akan dapatkan, awi mura'atin yang kihuha, atau kemudian karena ingin seorang perempuan yang dia akan nikahi, Rasul dengan tandas menyatakan fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu nilainya, hasilnya akan sesuai dengan apa yang ia hijrahkan, yaitu niatnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian syarat yang kedua menurut Imam Ibnu Taimiyah, mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wudu sesuai dengan wudu Rasul, kita salat sesuai dengan salat Rasul, kita berzikir panjang-panjang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam segala kehidupan yang memang sudah pernah dicontohkan oleh Rasul, kecuali dalam masalah muamalah ad-dunyawiyah, kecuali dalam masalah kehidupan keduniawian. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, masalah keduniaan maka kalianlah yang tentunya lebih paham, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam
bukan diutus untuk mencerahkan dalam masalah kehidupan keduniaan itu intinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Setelah al-iman dan al-amal as-saleh, maka yang ketiga tentunya takwa. Yang kemudian setiap Jumat kita mendengarkan khatib, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya takwa, dan jangan kalian sampai mati kecuali kalian mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan taslim terhadap semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Secara sederhana takwa itu imtithalu awamirillah, melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu nawahih, kemudian kita menghindarkan segala sesuatu yang kemudian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita mau lebih lengkap lagi takwa itu, maka kemudian kita harus menambah yang wajib itu dengan yang sunnah. Kemudian kita yang tadinya hanya meninggalkan hal-hal yang muharramat, kemudian kita meninggalkan hal-hal yang kemudian yang al-makruhat. Kemudian yang terakhir, kita senantiasa berusaha dengan sekuat tenaga menghindarkan diri dari segala sesuatu yang kemudian syubhat. Karena di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyatakan al-haramu bayyinun, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mutsyabihat, faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Yang halal itu sudah jelas apa yang Allah dan Rasulnya halalkan, yang haram pun sudah jelas apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Tetapi di antara keduanya itu ada hal-hal yang syubhat, ada yang samar-samar, dan Rasul mengingatkan kepada kita semua, faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Siapa yang terjerembab dalam masalah yang samar-samar, nantinya dia pasti akan terjerembab kepada masalah yang haram. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, wasikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita mau datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada saudara-saudara kita yang ada sekarang di Palestina, maka yang pertama mari kita cek dan recheck keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betulkah iman kita dengan rukun iman yang ada? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mari kita ikuti iman kita bukan hanya sekedar statement, bukan hanya sekedar pernyataan, tetapi ada kenyataan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap saat kita ikuti dengan amal yang soleh, yang kemudian menggambarkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, jangan lupa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa berzikir kepadanya, kemudian sering berdoa. Karena ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Kalau kemudian kita tidak bisa membantu saudara-saudara kita dengan harta, tenaga, bahkan nyawa, maka kita masih bisa membantu mereka dengan doa bersama. Kita mendoakan semoga saudara-saudara kita yang kemudian dirundung kemalangan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan kemenangan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita ikhlaskan semua doa kita pada Allah agar kemudian Allah mengijabah semua doa kita.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya nasiral haq unsurna wansuril muslimina jami'a. Allahumma ya nasiran nasirin unsurna wansuril muslimina jami'a. Allahumma hdina subulas salam wahdina sabilar rasyad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله